Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tidak ada kesalahan tentang fakta bahwa mereka mengenali elemen cahaya, tetapi pengguna terakhir dari elemen cahaya yang tersisa adalah Long Hao Shen. Mungkinkah dia mengalami perubahan jenis kelamin? Melihat paha yang panjang dan ramping itu, semua orang merasa lesu. Mata mereka terbuka lebar dan mulut mereka menganga, mereka tampak akan berteriak dengan ketakutan total. Tetap saja, paha ramping itu untungnya tidak terlihat telanjang. Setelah 20 cm paha muncul di tengah-tengah lampu hijau ini, rok pertempuran emas ringan segera muncul dan menutupi bagian yang tersisa di atas. Ini setidaknya bisa mencegah semua orang memiliki pikiran liar dan mewah. Di tengah tatapan tak bernyawa ini, kecantikan yang tampak manis keluar dari kabut. Tumbuh dewasa, dia mencapai ketinggian lebih dari 1 meter dan 70 cm, kira-kira seukuran Wang Yuan, dan membawa kecantikan yang memancarkan perasaan keberadaan surgawi. Rok pertempuran emas melindungi tempat terpentingnya, tetapi di samping dadanya, lengan dan pahanya, memancarkan perasaan berharga putih susu dari permata, dan di dahinya ada permata berbentuk kaltrop emas. Wajah elegan ini membawa senyum samar, dan di tangan kanannya ada tongkat emas sepanjang 2 meter, tertanam dengan permata emas yang memancarkan kemegahan lembut. Kecantikannya memberikan perasaan suci tanpa cacat sedikit pun, dan kakinya yang indah tidak langsung menyentuh tanah, tetapi melayang sekitar 1/5 meter di udara. Merasakan tatapan lamban semua orang, gadis itu tersenyum, apakah kamu tidak mengenali saya? Kamu, Lin Xin berteriak kaget. Tongkat di tangan kanan gadis itu menyala dengan cahaya, saat bagian atas tubuhnya membungkuk ke depan. Segera setelah itu, 3 pasang sayap tiba-tiba menyebar di punggungnya, seperti kelopak bunga. Masing-masing sayap yang cerah memiliki tampilan sayap kupu-kupu yang transparan, tetapi jauh lebih besar. Begitu mereka menyebar, lingkaran cahaya seperti sinar matahari segera muncul di bawah gadis itu, saat kabut cahaya keemasan lembut berputar di sekitar tubuhnya. Menyerah. Semua orang berteriak secara bersamaan, menatap peri dengan bodohnya. Apakah itu benar-benar peri elemental cahaya yang telah mereka rampok dari tangan iblis di bawah pimpinan Long Hao Shen? Apakah ini nyata? Tidak heran jika mereka sangat terkejut karena Yating saat ini terlihat hampir sama dengan manusia. Jika dia mendarat di tanah dan menarik kembali sayapnya, dia hanya akan terlihat sama seperti gadis manusia normal. Seperti dia sekarang, dia sepertinya tidak dekat dengan entitas yang terbuat dari energi murni. Wang Yuan mau tidak mau bergerak mendekat dan menyentuh tangan Yating, merasakan kelembutan, kehangatan, dan kulitnya yang halus. Rasanya sangat enak untuk disentuh. Kamu mendapatkan bentuk dewasamu. Lebih tepatnya, dia seharusnya menjadi peri sejati, sebenarnya peri yang berbeda dari sebelumnya. Suara Long Hao Shen bergema, dan segera setelah itu, dia melangkah keluar dari kabut hijau yang sama di udara. Dibandingkan dengan yang lain, dia tampak hampir tidak terpengaruh. Tidak terlihat lelah sama sekali, dia hanya menatap Yating dengan aneh. Yating saat ini adalah hasil dari perpaduan 2 tungku spiritual, dan ini bisa disebut perubahan kebetulan. Surga ilusi tidak diragukan lagi adalah tempat yang paling cocok bagi peri untuk hidup, dan karena kebetulan takdir ini, Yating telah menyerap sejumlah besar esensi vital dan cahaya. Semua lukanya telah sembuh total, dan dia telah memperoleh tubuh jasmani dalam prosesnya. Tentu saja, dia tidak benar-benar menjadi manusia. Dia masih tetap menjadi entitas yang terbuat dari energi. Namun, hanya saja energi mencapai tingkat kondensasi yang begitu tinggi sehingga menghasilkan entitas yang hampir fisik. Seperti yang Long Hao Shen katakan, dia sekarang adalah peri sejati dan bukan hanya peri elemental lagi. Kompor Sein spiritual dibandingkan terlihat lebih lemah dari Yating. Kemampuannya yang menarik telah sama diserap oleh Yating, dan bahkan hujan biru Long Hao Shen yang rusak, Hibiscus of Light sekarang dimasukkan ke dalam tubuh Yating. Bahkan jika itu dipulihkan di masa depan, Long Hao Shen akan membutuhkan Yating untuk menyerahkannya kepadanya untuk menggunakannya. Kasus yang Long Hao Shen khawatirkan masih terjadi, dan kemampuan menarik dari kompor Sein spiritual berubah dalam proses fusi, menjadi bagian dari kemampuan Yating.
Secara keseluruhan, perpaduan tersebut bisa dikatakan menguntungkan sepenuhnya bagi Yating. Tentu saja, Yating masih kompor spiritual Long Hao Shen, dan kesepakatan mereka tidak berubah, tetapi hanya memperkuat hubungan langsung antara pikiran mereka. Perbedaan dari sebelumnya adalah bahwa Yating saat ini adalah individunya sendiri, diberkati dengan kemampuan berpikir untuk dirinya sendiri dan kecerdasan. Sekarang, dia bisa bertindak sebagai light mage yang benar-benar mandiri. Dia mampu menyelesaikan semua yang bisa dicapai oleh penyihir ringan dengan peringkat yang sama, bahkan mungkin lebih baik daripada yang terakhir. Adapun pertumbuhan kekuatannya, itu semua tergantung pada Long Hao Shen. Untuk Yating, perubahan ini benar-benar sangat memuaskan, dan pandangannya tentang Long Hao Shen telah berubah sepenuhnya. Namun ini adalah hal yang memberi Long Hao Shen sakit kepala terbesar. Dia adalah orang yang paling tidak ingin melihat Chai'er menjadi tidak senang atas perubahan Yating. Dia akan dengan senang hati bertindak sebagai teman Yating, tapi tidak akan pernah ada yang lebih dari itu. Cantiknya, jika saya belum memiliki Siner, saya akan benar-benar jatuh cinta pada Anda. Lin Xin menyatakan tanpa rasa malu, membawa ekspresi menyedihkan yang menyebabkan semua yang lain tidak dapat membantu tetapi mengungkapkan senyum terlepas dari situasinya. Long Hao Shen memberitahu Yating, tolong ubah kembali ke ukuran asli Anda. Yating cemberut sebagai tanggapan, tapi Tuan, ini akan mengurangi kekuatanku. Long Hao Shen mengungkapkan senyum paksa, seharusnya jika Anda kembali ke ukuran yang Anda miliki sebelumnya. Pada saat kami membutuhkan Anda untuk keluar semua, Anda bisa kembali ke formulir ini. Evolusi Yating bahkan memberinya kemampuan berbicara manusia. Oke, Yating mengangguk, agak tidak puas, dan di bawah tatapan pria yang menyesal, lingkaran cahaya menghilang saat dia kembali dengan cepat ke ukuran kecil. Pengurangan ukuran ini sangat menyeluruh, sampai-sampai dia sekarang hanya sekitar sepertiga dari 1 meter panjangnya, terbang ke bahu Long Hao Shen di mana dia duduk. Meskipun dia sudah kembali ke ukuran kecil, Long Hao Shen masih merasa sedikit canggung tentang dia duduk di bahunya. Tapi dia sudah memerintahkan Yating untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan karena keegoisan, jadi meminta lebih banyak tidak baik. Berbalik dan melihat kabut hijau gelap itu, tatapan Long Hao Shen menjadi panik, saat dia menggumamkan kata-kata, sekarang kita hanya kehilangan Chai'er. Memang, saat ini semua orang sudah kembali dengan pengecualian Chai'er. Karena si Masian dan Chen Yinger tampak terluka parah, untuk sementara dia tidak bisa bertanya kepada mereka tentang cobaan mereka. Kemungkinan kompor spiritual hilang tidak bisa dikesampingkan. Yating tidak tinggal diam dan melepaskan mantra penyembuhan satu demi satu, mengarahkannya ke si Masian dan Chen Yinger. Mengenai penyembuhan, dia jauh lebih dapat diandalkan daripada Han Yu dan Zhang Fangfang. Memiliki seseorang yang benar-benar bisa menyembuhkan juga berarti bahwa pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21 tidak lagi kekurangan seorang pendeta. Waktu berlalu menit demi menit, dan tampilan Long Hao Shen hanya menjadi semakin panik. Tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dia berdoa tanpa henti, Chai'er, kamu tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padamu. Anda pasti harus sukses. Dia sudah dipenuhi dengan penyesalan, menyesali bahwa dia menambahkan satu tungku spiritual lagi untuk Chai'er ambil. Jika ini hanya tentang menggabungkan kompor spiritual samsara dan kompor spiritual 1000 pukulan, persidangan akan lebih mudah baginya. Sementara Long Hao Shen dipenuhi dengan penyesalan, sebuah suara manis bergema di benaknya, bodoh, kamu khawatir bukan? Melayani Anda dengan benar. Aku akan membawamu ke tempatnya, dia sudah benar-benar tidak berdaya, dan membutuhkanmu untuk membawanya kembali. Ini adalah suara Ye Xiaolei. Long Hao Shen bersukacita atas pernyataan ini dan buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Dalam sekejap lampu hijau, ia memutar tubuhnya sendiri lagi, dan segera setelah itu, Long Hao Shen menghilang ke lampu hijau. Namun, Yating ditolak oleh lampu hijau itu dan tidak bisa masuk bersama Long Hao Shen. Ketika penglihatannya kembali jernih, dia menemukan dirinya berada di kolam hijau yang sama di mana peleburan tungku spiritual terjadi. Air di sini sebenarnya tidak terlalu dalam, dan murni terbuat dari energi vital. Terlepas dari situasinya,
dia hanya merasa senyaman saat berendam di air yang dalam ini. Menurut kata-kata Ye Xiaolei, ini bukan tempat yang sama di mana dia berada, tetapi tempat peleburan tungku spiritual cair terjadi. Tapi di mana cair? Meskipun Long Haoshen merasa gelisah jauh di dalam, dia masih menenangkan diri, dan tidak mencari secara membabi buta. Perlahan menutup matanya, dia mengandalkan kekuatan mentalnya untuk memperkuat persepsinya sendiri, mencari jejak kehadiran cair. Ruang hijau yang dalam ini tampak tak berujung, tetapi Long Haoshen dengan sangat cepat menemukan jejaknya dengan kekuatan mentalnya yang luar biasa. Segera, energi hidup yang lemah dirasakan olehnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia membuka matanya dan menuju ke tempat di mana indranya menuntunnya, menuju kehadiran yang hidup itu. Itu cair. Mendekati, Long Haoshen menemukan cair hanya dengan pandangan sekilas. Pada kondisinya saat ini, tubuhnya benar-benar basah kuyup ke dalam cairan hijau, dengan hanya wajahnya yang mengambang di atas air, tampak pucat hingga tingkat yang mengancam. Jika bukan karena denyut nadi lemah yang masih tersisa, dia mungkin akan terlihat seperti mayat yang mengambang di atas air. Cair, Long Haoshen memanggil dengan enggan, dan buru-buru melemparkan dirinya ke arahnya, memberinya pelukan. Pelukan ini bukan sesuatu yang serius, tapi dia langsung terlihat lesu. Memasuki kontak dengan kulit halusnya, bahkan dengan kehadiran cairan hijau tua, dia jelas merasakan sensasi sentuhan lembut ini. Lekuk tubuhnya yang indah dan semua bagian tubuhnya telanjang. Di bawah sentuhan ini, Long Haoshen merasakan sesuatu yang mirip dengan sengatan listrik. Meskipun cair dan dia telah bersama cukup lama sekarang, mereka berdua masih muda dan tidak tahu apa-apa tentang hal-hal antara pria dan wanita. Dengan rasa takut menyakiti dia, Long Haoshen telah tetap pendiam dan hanya memberinya ciuman dan pelukan paling banyak. Tapi dia tidak pernah secara langsung menyentuh kulitnya seperti itu. Pada saat ini, meskipun dia bahkan tidak membawa cair keluar dari air, dia bisa merasakan setiap bagian dari tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki semacam perasaan kedekatan. Namun, kelesuan Long Haoshen hanya berlangsung sesaat, dan terlepas dari perubahan yang intens di hatinya dan rasa malunya, keselamatan cair paling penting baginya. Dia menggigit ujung lidahnya sendiri yang menyebabkan rasa sakit yang tajam, untuk membangunkan pikirannya sendiri dan perlahan-lahan menuangkan energi spiritual sucinya yang lembut ke dalam tubuh cair. Long Haoshen diresapi sangat lambat dengan energi spiritualnya, karena takut menyebabkan kerusakan pada tubuh cair. Setelah beberapa energi spiritualnya mengalir ke tubuh cair, dia berhasil merasakan kondisinya melalui energi spiritualnya. Tubuh cair berada dalam kondisi yang mengerikan, banyak saluran energinya hancur dan beberapa meridian terpenting hampir terputus. Hanya energi vital hijau tua yang fantastis yang nyaris tidak membuat mereka tetap terikat. Menggunakan kata-kata, menggantung seutas benang, untuk menggambarkan kondisi cair tidak berlebihan. Jika bukan karena tenggelam dalam kolam hijau yang menghidupkan, dia hanya membutuhkan sedikit waktu untuk mati. Merasakan bahaya yang dialami cair, Long Haoshen terguncang lebih keras jauh di dalam, dan aliran energi spiritualnya yang stabil dilepaskan lebih hati-hati. Mantel suci yang lembut menyebar ke depan, membungkus cair dan dia di dalam. Bukannya Long Haoshen tidak mampu menggunakan mantra penyembuhan yang lebih kuat, tapi keadaan cair saat ini terlalu lemah. Oleh karena itu, dia tidak berani menggunakan mantra intensitas tinggi untuk menyembuhkannya, hanya dengan hati-hati memulihkan tubuhnya. Dia tidak bisa terlalu terburu-buru atau yang lain, dia sangat mungkin menghasilkan efek sebaliknya. Setelah waktu yang tidak diketahui, saluran energi cair yang rusak akhirnya dipulihkan, dan meskipun ini tidak bisa disebut penyembuhan total, setidaknya dijamin bahwa semua saluran energinya terhubung kembali. Jauh di lubuk hatinya, dia mengucapkan terima kasih kepada Ye Xiaolei dari hatinya. Saluran energi cair telah rusak parah, tetapi karena perawatan yang diberikan oleh surga ilusi, saluran yang rusak itu hampir tidak terpelihara oleh energi kehidupan yang lembut, yang tidak hanya menyelamatkan hidup cair tetapi juga membuatnya jauh lebih mudah untuk dia untuk mengobatinya. Mantel suci yang mengelilingi cair tidak menghentikan efek penyembuhannya dari awal hingga akhir.
Saat tubuh cair secara bertahap pulih, satu gelombang energi demi satu memasuki saluran energinya, dan diserap bersama dengan energi vital dari sekitarnya. Dengan bantuan dari sihir penyembuhan Long Hao Shen, pemulihan cair dipercepat. Lama kemudian, tubuh cair bergetar sedikit, dan dia perlahan membuka matanya. Namun, Long Hao Shen sekali lagi mengenakan tampilan lamban, dan itu justru karena gemetar cair. Itu cukup kuat untuk mempengaruhinya dan menyebabkan gerakan ceroboh yang mengikutinya. Tangan kanannya menyelinap di dadanya, dan meraih gundukan yang lembut dan lembut. Jari-jari dan telapak tangannya menangkupnya, dan bahkan jika dia lebih bodoh dalam hal ini, dia masih akan tahu apa yang dia sentuh. Pada saat itu terjadi, mata cair sudah terbuka dan dia kebetulan merasakan kehangatan tangan besar cair padanya. Menatap satu sama lain, keduanya tampak sama membosankannya dengan rekan mereka. "Kamu," suara gemetar cair ringan, dan rona merah mawar muncul di wajahnya, menyebar dengan mulus bahkan ke lehernya. Saya, Long Hao Shen tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Menggerakkan tangannya bukanlah solusi, dan menyingkir juga tidak tepat. Dan dorongannya yang menakjubkan benar-benar mendesaknya untuk melanjutkan. Mengangkat lengannya dengan gerakan berlebihan, gigi putih mutiara cair menggigit bibirnya sendiri saat ia memegang Long Hao Shen dengan kedua tangannya, menekan tubuhnya sendiri lebih dekat dengan miliknya. Tidak berani menatapnya lebih jauh, dia bisa merasakan detak jantungnya sendiri semakin cepat saat tingkat kepanikannya meningkat. Namun, selain kepanikan dan rasa malunya, dia merasa lebih puas dari apapun. Pengalaman masa lalu cair hanya diisi dengan kegelapan dan kesepian, tapi sejak bertemu Long Hao Shen, hatinya terus berubah tanpa henti. Setiap kali dia menghadapi bahaya atau kesulitan, idiotnya adalah orang pertama yang bergabung dengannya setiap saat. Di mata Long Hao Shen, ini wajar saja, tapi di mata cair, ini adalah kebahagiaan terbesar. Setelah mengalami rasa sakit yang tidak manusiawi dari perpaduan tungku spiritualnya, yang pertama dia lihat setelah sadar adalah dia. Perasaan keintiman dari tubuhnya mencapai tingkat yang memalukan, tetapi yang pertama dia lihat setelah mengalami semua rasa sakit ini adalah pria yang dicintainya. Apa yang bisa menyenangkan hatinya lebih dari itu? Jadi, dia tidak menyalahkan Long Hao Shen dengan cara apapun, dan di atas itu, dia percaya Long Hao Shen tidak menjadi tipe orang yang mengambil keuntungan dari kelemahan seseorang. Esensi cahaya lembut yang mengisi tubuhnya sudah menjadi bukti bahwa dia baru saja menyembuhkannya. Atau mungkin dia kebetulan menyembuhkannya di tempat itu. Ketika seseorang benar-benar sangat mencintai orang lain, tidak peduli kesalahan apa yang akan dilakukan orang yang dicintainya, sang kekasih seringkali hanya melihat kebaikan mereka. Namun, ini pada gilirannya membawa Long Hao Shen sensasi yang sama sekali berbeda. Di setiap tempat khusus dari tubuhnya, Long Hao Shen merasa tekadnya terkena cobaan yang lebih mengerikan daripada pada saat perpaduan antara kompor spiritualnya. Seluruh tubuhnya kaku karena itu. Jangan pernah lupa bahwa bagaimanapun juga dia adalah seorang perawan kecil yang muda dan kuat. Selain itu, dia menjadi dewasa jauh lebih cepat daripada yang lain seusianya, dan tingkat kedewasaannya adalah... Idiot, kenapa kamu masih tidak memberiku pakaian untuk dipakai? Wajah cair terkubur di dadanya saat dia mengucapkan kata-kata ini dengan suara kecil. Oh ya, mendengar kata-kata cair, Long Hao Shen bergegas mengambil beberapa pakaiannya sendiri dari Eternal Melody. Tidak khawatir tentang pakaian yang diberikan padanya untuk dipakai, cair sudah berdiri dari genangan air. Gerakannya sangat cepat, dan dengan pergantian tubuhnya, pakaian Long Hao Shen sudah menutupi sosoknya. Namun, karena dia hanya mengenakan pakaian bagian atas, pemandangan pahanya yang ramping tidak dapat dihindari, dan terlepas dari penutup yang terbentuk di area penting, ini memberikan perasaan memikat yang lebih misterius. Long Hao Shen dengan bodoh menatapnya. Penglihatannya sangat bagus, dan meskipun dia hanya melihat perubahan cair, dia masih melihat apa yang seharusnya tidak dia lihat, dan sepertinya telah melihat segalanya. Sekarang, dia bahkan tidak berani bergerak, karena takut perasaan berapi-api di hatinya akan meledak. Tidak berani menunjukkan gerakan kasih sayang terhadap cair, dia saat ini seperti api yang dikelilingi oleh gelombang minyak,
siap berubah menjadi api yang mengamuk kapan saja. Melihat wajahnya yang benar-benar merah, Chair hanya meliriknya sekilas sebelum berlari ke punggungnya. Kamu tidak diizinkan untuk mengintip. Oh ya, Long Hao Shen memberikan jawaban dengan susah payah, tapi melihat jakunnya menelan kembali air liurnya menjualnya. Paha Chair terlihat berbeda dari paha Yating. Long Hao Shen menemukan keterkejutannya bahwa pikiran tertentu mencapai otaknya. Pikiran ini adalah bahwa Yating memang cantik, dari kakinya yang panjang dan ramping hingga sosoknya yang lurus sempurna, kaya dan tanpa cacat, tetapi meskipun Chair banyak kekurangan dibandingkan, kakinya memiliki lekukan yang ramping dan tubuhnya memiliki aroma manis yang sangat unik. Untuk gadis-gadis muda manusia, lebih penting lagi, melihat kakinya, meskipun Long Hao Shen merasa malu, rasanya seperti melepaskan dia dari semua beban. Baiklah, saatnya kita pergi sekarang. Suara lembut Chair terdengar di punggungnya. Dalam gerakan mekanis, Long Hao Shen berbalik, segera melihat bahwa Chair telah berubah kembali menjadi beberapa pakaian hitamnya sendiri yang menutupi semua keindahan tubuhnya. Dia juga menyerahkan pakaian Long Hao Shen ini kembali kepadanya. Melonggarkan napasnya sendiri, Long Hao Shen memulihkan pakaiannya sendiri, tetapi ketika dia menyentuh ujung jari Chair, dia menjadi tidak dapat menahan perasaan terbakar di dadanya, dan segera menarik dirinya lebih dekat padanya untuk menangkap bibirnya dengan ciuman. Tangannya juga jatuh sembarangan di tempat yang sama di mana dia menyentuhnya saat itu di dalam air, dengan sembarangan meremas pembengkakan lembut terlepas dari pakaiannya. Sion of Light bukanlah orang suci. Dan bahkan jika dia adalah orang suci, pasti masih ada saat-saat dia tidak dapat menahan diri sampai batas tertentu. Karena cedera Chair sudah sangat parah, jadi Long Hao Shen ingin menstabilkan dirinya untuk saat ini. Jadi, bahkan jika perasaan yang memenuhi hatinya terbakar, dia hanya membiarkannya muncul sebentar sebelum membawa Chair kembali ke kuil ilusi dengan tergesa-gesa. Yating, sembuhkan Chair. Long Hao Shen mendarat, dan memberitahu Yating yang merasa masih sedikit tidak puas karena telah ditinggalkan olehnya sebelumnya. Chair saat ini masih lemah, dan tidak melihat perbedaan apapun tentang Yating. Long Hao Shen berbalik ke arah Zhang Fangfang, Saudara Zhang, tolong tinggal di sini sebentar lagi, saya harus mengirim rekan-rekan saya terlebih dahulu. Metode ini adalah rahasia terbesar tim kami, jadi tolong jangan bertanya atau memberitahu orang lain tentang hal itu. Zhang Fangfan mengangguk sebagai jawaban, tenanglah. Mengatakan bahwa dia langsung berjalan di depan Wang Yuan-Yuan, pukul aku. Wang Yuan-Yuan menjadi kosong. Dengan pandangan yang dalam padanya, Zhang Fangfang melanjutkan, dengan cara ini saya tidak akan melihat, mendengar atau merasakan apapun. Bukankah itu cara terbaik untuk menjaga rahasia ini? Long Hao Shen berkata dengan tergesa-gesa, Saudara Zhang, tidak perlu pergi ke sana. Bahkan sebelum dia selesai, tangan Wang Yuan-Yuan memukul sisi Zhang Fangfang dengan gerakan memotong. Seketika, tubuhnya menjadi lemas dan jatuh ke tanah di bawah dukungan Wang Yuan-Yuan. Lin Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi dengan mengatakan, Yuan-Yuan, jadi kamu benar-benar menggunakan tanganmu seperti itu. Wang Yuan-Yuan meliriknya, bertanya, apakah kamu ingin aku melakukan hal yang sama padamu? Jangan, tidak perlu. Lin Xin berulang kali melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Wang Yuan-Yuan menatap Zhang Fangfang yang tidak sadar dan berpikir diam-diam dalam kemarahan, melayanimu dengan benar, untuk mengganggu hatiku. Karena sudah larut, Long Hao Shen tidak berani membuang waktu lagi. Meninggalkan Zhang Fangfang, Chair dan Yating di sana, dia memicu melodi abadi dan membawa rekan-rekannya kembali. Cedera Sima Xian dan Chen Yinger sudah stabil, hanya saja mereka masih tidur nyenyak. Luka mereka sebenarnya tidak separah Chair, dan setelah beberapa lama penyembuhan, mereka hanya membutuhkan perawatan untuk saat ini. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Hao Shen kembali ke kuil ilusi. Merasakan perubahan pada esensi cahaya di udara, dia tidak bisa tidak membiarkan beberapa kejutan muncul dari matanya. Setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan, kontrolnya atas elemen cahaya tampak jauh lebih kuat, sampai-sampai dia berhasil memanipulasi Eternal Melody dengan lebih lancar. Selain itu, dia sudah kembali ke kuil ilusi,
dan tidak berada di surga ilusi lagi. Jadi, diangkut kembali tidak menghabiskan begitu banyak energi spiritual. Setelah membangunkan Zhang Fangfang dan membiarkan Yating kembali ke tubuhnya sendiri, Long Haoshen memimpin kelompok 3 orang keluar dari kuil ilusi. 3 hari bukanlah waktu yang lama tapi juga tidak singkat. Baik aliansi kuil dan para iblis sedang menunggu dengan tidak sabar di luar kuil. Lagi pula, kali ini, tokoh-tokoh yang sangat penting dari kedua belah pihak telah berpartisipasi.